Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Adi Santoso, kelas Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah AI. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Anda, apakah AI penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan berikan contoh. Menurut saya, AI sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia karena dapat mempermudah pekerjaan manusia melalui teknologi AI. Apalagi sekarang kita berada dalam generasi milenial 4.0 yang sangat tergantung dengan teknologi. Contoh AI dalam kehidupan manusia. Yang pertama, meminimalisir kesalahan. AI membantu menciptakan peluang dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh yang dilakukan startup, layanan aplikasi pembukuan uang. Rata-rata banyak UMKM yang menggunakan produk dari startup tersebut supaya dapat mengetahui arus keluar masuk uang. Aplikasi memudahkan pemilik mengetahui secara otomatis berapa jumlah uang, stok barang, dan item paling laris terjual di tempat usahanya. Oleh karena itu, AI cukup berperan meminimalisir kerugian dari berbagai bentuk usaha. Yang kedua, hemat energi. AI membantu perusahaan menekan biaya ongkos bahan bakar. Sebagai contoh yang dilakukan startup Spark Beyond. Startup ini mengambil contoh penerapan aplikasi pada perusahaan batu bara asal Indonesia. Perusahaan tersebut harus menghadapi permasalahan pada biaya operasional, yakni kurang efisiennya penggunaan bahan bakar kendaraan pengangkut. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan eksplorasi. AI bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi bahan bakar minyak. Teknologi AI dapat diterapkan untuk menjelajahi apapun di mana manusia masih terbatas pada kemampuannya. Yang keempat, menghemat sumber daya manusia. Keberadaan AI sangat mungkin menggantikan peran manusia dalam bekerja. AI bisa diterapkan pada sistem teknologi asisten digital. Teknologi ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara otomatis. Sebagai contoh adalah chatbot. Yang kelima, membantu kesehatan. AI dalam kesehatan berbentuk aplikasi. Tenaga kesehatan akan menilai bagaimana tingkat kesehatan pasien. Mereka juga akan mendapatkan informasi lain berkaitan dengan kesehatan. Salah satu aplikasi yang populer adalah radiosurgery. Yang keenam, sebagai big data. AI mampu mengelola big data dengan kapasitas besar. Walaupun data Anda memiliki ukuran besar, tetapi AI siap menyimpan data tersebut dengan baik. Maka ke depan semua data Anda akan disimpan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa depan. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pintar, jenius, dan cerdas. Jelaskan dan berikan contoh. Pintar adalah seseorang yang mampu memahami segala hal mengenai tentang akademik. Pintar dapat diperoleh dari proses belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Contohnya, orang yang pintar mampu mendapatkan nilai atau IPK yang bagus. Cerdas memiliki kegiatan yang erat dengan faktor genetika. Artinya kecerdasan tidak dapat dipelajari karena sifat individual dan di luar kehendak manusia. Seseorang yang dilahirkan dengan kecerdasan biasanya mampu berpikir dengan cemerlang untuk menghasilkan solusi suatu permasalahan. Kata cerdas tidak berkaitan dengan penguasaan atau disiplin ilmu sebagai matematika, kimia, biologi, sejarah, dan sebagainya. Contohnya, orang yang cerdas akan memiliki banyak cara dalam penyelesaian masalahnya dan mampu memberikan ide-ide kreatif. Jenius erat kaitannya dengan tingkat IQ seseorang. Ia memiliki kemampuan cara berpikir tinggi, kreativitas, serta daya imajinasi yang luar biasa. Orang jenius akan cenderung memahami masalah serta menyerap segala hal yang sifatnya substansial. Tetapi jika tidak diimbangi dengan proses belajar yang sungguh-sungguh, ia belum tentu jadi pintar. Contohnya, orang jenius adalah orang yang dilahirkan dengan genetika yang bagus disertai dengan level IQ yang tinggi atau upper. Yang ketiga,
Selain yang telah disebutkan di atas, sebutkan aplikasi-aplikasi komersial AI yang lainnya. Yang pertama, Siri Imor.com, Gmail Fastbites.com, Netflix.9to5match.com, sporttv.cdn.com, Amazon.pmwatchwebnews.com, Google Translate.theatlantic.com, Google Maps.techhive.com. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berilah contoh. Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer, inteligensia semu, mesin learning dan beberapa disiplin ilmu teknik lainnya yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisa fenomena yang sangat rumit. Untuk metode yang lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analitis dan solusi lengkap, soft computing berusaha untuk mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan meliputi artificial neural network, fuzzy logic, dan generik algoritma. Contoh riset yang sekarang dimulai mengimplementasikan soft computing seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, dan TV yang menggunakan eye recognition, di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Masuk ke pertanyaan yang kelima. Buatlah beberapa contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional tetapi bisa diselesaikan dengan menggunakan soft computing. Probabilistic reasoning. Probabilistic reasoning adalah metode soft computing juga untuk membuat komputer atau suatu device mengambil keputusan layaknya makhluk hidup. Jadi dari semua data yang sudah dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk mengambil keputusan. Soft computing menjadi satu di antara solusi daripada permasalahan di dunia. Kenapa? Dengan adanya unsur-unsur pokok dalam metode ini diharapkan akan menciptakan suatu sistem yang cerdas, mudah diproses, serta membutuhkan biaya yang tidak banyak. Contoh riset yang sekarang mulai mengimplementasikan soft computing seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, dan TV yang menggunakan eye recognition, di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Masuk ke pertanyaan yang nomor 6. Apa yang dimaksud dengan High Machine Intelligence Quotient atau HMIQ? Jelaskan dan berilah contohnya. High Machine Intelligence Quotient atau HMIQ yaitu suatu sistem yang mampu mengelola informasi seperti cara berpikir manusia yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linear. Definisi dari soft computing itu sendiri adalah metode yang mampu mengelola data non-linear, impresisi dan dapat diimplementasikan dengan biaya yang rendah atau low cost. Contohnya, teori bahasa otomata, introduction kecerdasan buatan, FIK Udinus 2012, FIK Udinus 2020. Pengenalan kecerdasan buatan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan definisi kecerdasan buatan secara kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan dan alami, perbandingan komputasi dan pemrograman konvensional, subdisiplin ilmu dan kecerdasan buatan aplikasi. Kecerdasan buatan dalam bidang komersial, istilah soft computing, tujuannya dan kegunaannya kecerdasan buatan. Terima kasih. Bila ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
wa wa'ul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.